Gue cukup tahu. Gue cukup tahu. Gue sangat percaya COVID ada. Itu. Tapi itu part of the plan dari mereka. Yang kita. Ya, gue setuju kalau itu. Gue potong. Gue setuju kalau itu. Perang dagang. Gua kalau ini setuju. Ya nggak bodo amat. Ini kan perbedaan pendapat bukan bermusuh. Iya. Masa kita nggak boleh beda pendapat terus lo jadi musuhin gue? Terserah juga sih. Oh, dewasa lu ya. Keren. Harapan dan realita. Enak ya discuss sama lo ya. Gue kira lo discussnya pertanyaannya close question. Enggak dong. Kita open question. Gue lupa secara detail karena gue nggak mau menguasai banget. Lo harus tonton. Ya udahlah, gue tonton ntar. Sesuai itulah. Gue nggak pernah nonton Flat Earth ya, tapi kalau dia nyuruh kan banyak orang, gue tonton ntar. Lo harus tonton. Kenapa? Supaya lo bisa kasih maksudnya lo bisa punya pertimbangan gitu loh. Anjir berat banget cok pertanyaanmu cok. Susah ya ini. Ya asumsi aja. Ya kan jawabannya cuma iya dan Jago sih, enggak. jago. Nih kalau netizen ada bilang nih, jago nih. Gue harap ini nggak part 1. Vlog ini nanti dibuat lagi part 2-nya kita Setelah lebaran. Setelah lebaran. Gimana nih Lex setelah lebaran? Lo semua di rumah aja bangsat. Tuh openingnya. Mantap coy. Mantap ya? Gue ikut ngegas tapi nanti deh ini vlog orang ini jadi gak jadi. Gue mau simpen momen. Aduh, jadi kali ini akhirnya kita bisa ngobrol bareng dan kita bisa taruh di platform yang bisa banyak orang tonton. Yoi. Gua udah prediksi ini akan kejadian sebulan setengah sebulan yang lalu ya, kira-kira ya. Sebulan lalu di podcast Om Deddy bahwa ujung-ujungnya orang akan capek dan bodo amat. Dan itu kejadian sekarang. Sebelum kita lanjut, tadi kan gue udah posting di Instagram mau kita bahas konspirasi corona atau terserah aja karena lagi viral banget di Twitter, di sosial media tentang dari divisi medis lah ya. Yoi. Kalau ibaratkan ini lagi perang ninja keempat, Konoha. Ya kan gue Kakashi gue. Iya, lo Kakashi ya. Gue Kakashi. Lo bayangin tim medisnya tuh mogok, itu gimana perangnya? Ya kalau mogok nggak bisa perang coy. Tapi alhamdulillah sih nggak bakal sih itu. Nggak bakal mogok, tapi tetap gas. Gas. Karena ujung-ujungnya sumpah sih Lek. Ini gue Sumpah. buka ya. Buka aja lah. Ah ini dong. Enak Buka aja lah. Sekarang udah 7:30, kita sambil gue mau live dulu. Mau live supaya kita bisa lemparkan pertanyaan-pertanyaan. Nanti gue request live aja, jadi live 2 biji. Oke siap, bentar. Sambil Belum ya? Indonesia. Nah, Gue ping, nanti lo request. Yuk, gue ini copot dulu deh. Gue pin ya. Lo udah request belum? Udah nih, masuk nih. Lu wifi kan? Wifi dong, pakai wifi. Mana dirimu belum request live? Request live dulu. Mau muncul request apa? Oh deh. Sap. Oh, oi. Oi. Mana orang-orangnya? Ada gua. Udah masuk. Oke, wait. Muter kan? Muter dong. Yang di mute mic lo aja berarti ya? Cara mute mic? Oh, kecilin aja suara lo kali. Nah, mentok segini Cek. guys. Cek. Masih tetap ini Ro. Feedback. Lama langsung 3.000 coy. 4.000 anjir. Oh baik amat. Gimana supaya kagak feedback? Oh iya lu Oh, pakai pakai headset. Pakai headset. Oh pakai pot ya. Bentar, nanti gua kirim. Merdeka. Ya ini saya pakai personal loh nih, lokal prat deh. Oh ya kan?
Si Yonglek tuh membayar saya hampir 162 juta. Oke, untuk live ini untuk ya. datang live. Bentar, masih ngepostin itu. Gua sambungin ke headset dulu. Sabar ya. Sebenarnya kayak gini juga nggak apa-apa tuh. Nggak kelihatan lah cuy. Kelihatan coy itu. Jadi berdua kita. Iya. Nah, udah. Udah nggak feedback. Udah kan? Aman kan? Oke guys, kalian mau nanya tentang apa? Jadi ini gue sambil syutingin, jadi nanti kalian bisa lihat di YouTube channelnya. Yoi. Ada kamera ya. Hmm. Oke. Sekarang pertanyaan pertama buat Dokter Tirta dulu. Oke. Bumi datar apa bulat? Bulat gua. Gua bulat gua, lu datar kan? Kalau gue di tengah-tengah sih, Trapesium. segitiga. Oke. Kayaknya gua oval. Karena gini, kalau kita, menurut gue ada hubungannya dengan corona, tetap akan ada hubungannya sampai kapanpun. Kok bisa? Kalau kita ngomongin bentuk bumi dulu ya, Hmm. semua faktanya kan atau pelajaran di sekolah ngasih tahu bumi itu bulat. Tapi ada fakta baru yang ngasih tahu kalau bumi itu bukan bulat. Fakta apaan? Ya berita-beritanya ya kayak flat earth, 101 segala macam kan mereka nentang banget nih. Sekarang pertanyaannya kalau bumi itu bulat, selesai dong. Selesainya gimana? Ya udah, nggak ada apa-apa dong. Ya udah. Kalau ternyata bumi bukan bulat, Iya. Tenggelam semua Pak di ujung lautan Pak, jatuh ke lautan jurang. bukan. Gue nanya gini, kalau ternyata bumi bukan bulat, ada bentuk lainnya, berarti apa yang akan terjadi menurut lo? Ya ngubah sejarah Pak, repot Pak, debat gak berujung. Ini sama dong kayak waktu dibilang dulu, pusat peradaban alam semesta itu Dulu bumi. heliosentris dulu kan, bumi pusatnya, alam semesta mengelilingi bumi. Yang ngomong dihukum mati, Yoi, bener sih. si Galileo. Yang ngomong dia bahwa Dia bilang matahari adalah pusat. Yoi, dia bilang kayak gitu. Berapa ratus tahun kemudian terjadi. Maksudnya ada pembuktian kalau ya pusat alam semesta adalah matahari. Ini sama dong kayak bumi bulat atau datar. Ya, kecuali kita berdua nyoba ke sana, coy. Masalahnya lo punya kapabilitas buat nyoba nggak? Susah, men. Kenapa? Ya. Bentar lagi ini loh. Yang itu ya si sampai Elton Mas ya buat pariwisata ke Buat bulan. pariwisata ke bulan. Mantap. Tapi nggak pernah berangkat juga. Ya takut coy, ntar keluar meledak gimana? Mati. Sampai sana foto-foto selfie ditemukan seorang pemuda inisial YL dan TMH tewas karena meledak di angkasa, membuktikan bumi trapesium. Oke. Berarti sekarang yang membuat lo yakin bumi itu bulat apa? Penelitian yang gue pelajarin di SD, SMP, SMA. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Terus? Banyak. 1 tahun pergerakan matahari, musim. Tapi nggak pernah ngelihat bentuk bumi secara keseluruhan. Ya mau gimana lihat? Yang lihat sih dari tayangan-tayangan NASA lah. NASA dan stasiun angkasa. Gue masih rada nggak percaya sih sama mereka. Soalnya lu tuh tipikal logika. Jadi kalau gue bilang sebenarnya sah-sah aja sih lu berteori kayak gitu. Gue nggak bisa menyalahkan orang berteori kayak bumi itu datar, bumi itu trapesium. Kenapa? Karena kita belajar dari sesuatu yang kita tahu. Oh feedback dia bilang, feedback. Masih feedback. Masih feedback dia bilang. Karena berdampingan jadinya suara pecah karena sama-sama masuk IG live. Hukum. Jadi gimana ya? Ada yang di mute. Gimana cara nge-mute ya? Iya bener. Nggak bisa, tetap aja feedback coy. Ini nggak bisa dimatiin ini soalnya tuh kan nggak bisa coy. Settingnya gimana sih supaya nge-mute. Cek. Di gue sih nggak feedback. Feedback bosku di ini. Kalian satu lokasi ya. Ini gimana nih? Ini ngerekam ya? Ini ngerekam. Ya jadi dibagi 2 part aja. Satunya di sini. Mending satunya di sana deh. Oh iya benar. Ntar gini deh, pakai 1 HP. Enggak benar 2 HP, 1 kamerain dari sana aja. Nih handphone gue aja. Nggak apa-apa lu korbanin? Iya. Oh iya. Satu jadi two shot.
biar rada jauh. Melaporkan komentar tuh siapa yang gue report? Kepencet. Dari sonanya lebih jauh dulu. Nggak kelihatan dong. Lihat, nggak masalah lah. Bentar aja lagi, set. Nggak kelihatan Cipeng. Anjing. Yo, jadi gini dong kita ngomong. Kan itu kelihatan dari sini. Ya udah dari sana aja. Yoi. Yo, Nah, lu kiri deh. Nah, lu kiri deh. Nah, masih feedback nggak guys? Masih feedback nggak? Jawab. Coba pakai AirPad. Satu akun aja. Ya udah satu akun mending lu aja. emang ini masih feedback? Harusnya sih udah enggak ya? Hah? Yonglek mandi, anjir. Oh, gua nggak usah pakai headset. Sama aja, Bang. Enggak dong, jadi kan Oh suara iya, dari lo doang. bener. Coba, bener. Emosi gocok, sabar dong, santai. Ngegas deh. Report lah, gua report lu. Masih mantul, Dok. Mantul nggak di sana? Kecilin volume, ini udah kecil, nih, udah kecil. Nih. Apa? Udah nggak feedback kan? Oh iya, media. Nah. Masih. Udah nggak feedback. Aman, siap, merdeka. Oke. Gue gini, apa? Gue gini terus. Nggak apa-apa kalau aja kan dia ngeliat gue dari sini. Ini kenapa kameranya Yonglek miring-miring? Supaya tahu isi komentarnya apa aja, gue nonton IG live dari sini. Buset lu. Oke, siap. Masuk lah Oke. kita. Oke, terus gimana? Apa namanya? Tadi sampai sana. Sampai kalau kita ngomongin tentang bumi bulat atau datar karena kan mulai naik lagi perbincangan ini karena corona kan. Karena mulailah orang nonton channel Flat Earth 101 segala macam. Dan lo sendiri udah nonton belum? Gua gak pernah nonton. Kenapa nggak pernah nonton? Jujur gak ada waktu, Pak. Mending nonton video klip lu. Itulah namanya penjilat yang dibayar. Kenapa? Maksud gue gini, kayak lo minum Coca-Cola misalnya. Yo, masih feedback ngeselin banget ya. Emang masih feedback? Masih. Korbanin aja, gua korbanin aja. Masih feedback? Masih. Jadi mau nggak? Jadi kalau nggak kayak gini, Pak. Kayak nggak kayak Oh, gini. lo ke belakang sekali lagi coba. Nggak perlu. Gua live sendiri, lu live sendiri. Nggak mungkin feedback kalau itu. Nggak mungkin feedback. Nah, jadi lu live sendiri, gua live sendiri. Kayak orang tolol tuh jadi. Nah, ulang. Gua live sendiri, lu live sendiri. Oke. Tetap masih ada. Bapak Tirtanya masih ada nih. Masih, gua live sendiri, dia live sendiri. Coba, Jauhin lagi, Rol. terserah lu mau yang mana. Yo, what's up bosku? Kembali lagi dengan Cipeng Live. Kita sekarang ada di tempatnya nih, Bos Ganteng. Alright. Oke, yang kalau memenya makan bang, ya gua berani ngomong loh di depan dia makan bang. Tapi abis ini nggak tahu deh, gua keluar soalnya ini markas dia nih. Ini markas nih. Ini Mereka suruh nonton live kita aja berdua. Oh ya, ini yang paling ngeselin ini nih, yang paling ngeselin. Kamera ganti kamera depan dulu. Ini paling, oh salah. Ini yang paling ngeselin. Tuh, ini satu nih paling ngeselin. Ini yang ngasih gue gorengan terus. Nih maksudnya tangannya apa? Jelaskan. Itu tangannya maksudnya gimana? Rocky rokok. Kalau yang ini videographer ya, tapi kayaknya dia ini anaknya skinhead banget kayaknya. Tuh dua orang atau ngapain? Errol jauhin dikit ininya, biar kata dua-duanya. Nah kan, nggak gemar. Udah nggak dong, udah nggak. Oke. Tadi sampai mana pembahasannya jadi kepotong lu gara-gara lagi ini apa namanya Flat Earth. Gua percaya apa enggak? Gua nggak pernah nonton. Terus kenapa gua percaya bulat? Karena gua orang yang gini, yang kalau gua belajar sesuatu aku baca, ya udah apa yang gua pelajari adalah yang sudah menjadi bahasan umum, yang mayoritas percaya. Tapi kalau soal ilmu pengetahuan ya, kalau gua lihat, lo tipikal orang yang nggak percaya sampai lo lihat sendiri. Ya jelas lah karena Susah. ketika nonton channel itu semua gue harus compare dong dalam Benar. artian ketika lo ditanya lo Coca-Cola apa Sprite? Iya, kenapa? Lo udah pernah minum Coca-Cola, tadi Udah. belum pernah minum Sprite. Belum. Terus gimana caranya lo bisa tahu rasanya Sprite? Iya, feeling. Enggak sih, nyoba sih tetap. Harus cari tahu dengan cara nyoba dong. Nggak Iya, bisa emang. pakai kepercayaan dan nggak bisa pakai Feeling. asumsi. Yoi, benar. Harus dicoba. Oke.
Nah kalau ngomonginnya memang rada berat sih ya soal kepercayaan. Sekarang pertanyaan gue gini. Ada berapa agama di dunia ini? Wah, gue nggak tahu coy. Gue taunya di Indonesia doang 6. Ada 6? 6, di Indonesia 6. Ada 6. Sekarang kalau kita mau pakai persamaan. Sebutanlah mereka elit global lah ya. Elit global atau globalis atau Illuminati, terserah lah ya. Ntar lu dimarahin jaring lu bawa elit global. Jaring kan memang ya udah biarin aja deh kayak gitu. Elit Sekarang global. lo percaya Tuhan ada? Percaya? Percaya. Percaya. Lo percaya ajaran agamanya ada? Percaya. Sekarang kalau kita bilang elit global adalah Tuhan, kalau dunia bulat adalah agamanya. Analoginya. Ada berapa banyak agama di bumi ini, tapi semua orang punya satu kepercayaan yang sama. Ya ada Tuhan. Bukan, percaya dengan bumi itu bulat. Ya bener. Itu agamanya, Tuhannya elit global. Gue kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Karena nggak ada bukunya yang menceritakan itu. Karena gini, brother. Kenapa gue terobsesi sama flat earth ini ya? Karena masuk akal kalau bumi ini harus ada yang kontrol. Ini bentuk bumi apa yang kontrol? Bukan dengan cara, mereka bisa dengan cara apapun, cara kontrolnya. Ya nomor satu adalah gini, lo dibikin terjebak sama sistem yang bahkan lo nggak akan sampai mikirin tentang bentuk buminya. Padahal itu intinya. Inti bumi? Bukan, inti dari lo berkelangsungan hidup dong. Ntar. Men, kopi dong. Kalau kayak gini namanya bahasan pria di jam 1, tapi dimajukan. Jadi kita kopi. Karena kita harus lengkap dulu. Kenapa harus lengkap dulu? Karena nanti akan bersambung ke corona dan segala jenis konspirasinya. Akhirnya gue mengalami masa ini gitu. Jadi dari dulu percayanya bulat apa datar dulu? Gue nggak percaya bumi bulat, gue nggak percaya bumi datar dari segi bentuk gitu. Jadi intinya apa yang membuktikan kalau bumi bulat? Lu itu kan ya lu pertanyaan. Iya, gue yang pertanyaan itu gitu. Apakah bisa jadi ada teori lain di luar sana bumi bentuknya A, B, C, D, E, Z gitu? Terserah, karena pada ujung-ujung gini, gue bisa akan langsung percaya kalau alasan buat mereka ngebohongi seluruh bumi ini adalah uang dan kekuasaan, gue langsung percaya. Karena memang demi uang dan kekuasaan lo akan ngelakuin apapun. Lo bilang Tuhan gak ada juga lo akan bikin. Apalagi cuman bilang bumi itu bulat. Ya, gold, gospel, glory. Triple C. Ya, makanya jadi setelah ke teori bumi datar, masuknya langsung ke politik, ekonomi, segala macam. Gua nggak mempersalahkan teori sih. Hipotesa ya, karena semua orang bebas untuk mempercayai teori. Sama seperti halnya gue sampai sekarang nggak percaya kalau pendaratan di bulan tuh nggak ada. Gue termasuk percaya itu. Jadi ada beberapa teori yang gue percaya, tapi ada beberapa yang gue sanksikan karena terlalu sulit. Kayak contoh bumi bulat, gue emang nggak pernah kesana. Tetapi karena ada teori gravitasi kayak lu dimanapun berada, ini yang gue bisa buktiin. Dimanapun lu berada di muka bumi ini, barang jatuh akan selalu ke bawah. Ya. Itu. Semakin lu jauh dari daratan, lu akan semakin melayang. Kalau misal bumi itu kotak atau datar atau bentuk lain, semakin jauh dari bumi, gravitasi semakin jauh. Nah, gue mikirnya kayak gitu doang. Teori gravitasi itu yang paling masuk akal. Tetapi jujur kalau disuruh pengen gue. Tapi kalau disuruh berangkat, gue nggak mau. Gini, Takut supaya kita bisa satu frekuensi, lo memang next lo harus tonton tuh Flat Earth 101. Gue nggak terlalu spesifik, nggak kayak Jerry yang terlalu spesifik gitu ya. Maksudnya lo tonton itu untuk comparison. Oke. Karena dia kasih alasan itu yang sangat logis dan pakai ilmu, pakai hitung-hitungan semua. Kayak contoh kayak gini ya, kalau kita mau sedikit ke secara teorikal ya. Kalau salah satu teori pendukung bumi itu bulat adalah dari jarak matahari. Ya, oke. Dan nentuin gerhana bulan. Ya. Nah, mereka bikin dugaan, mereka nggak pernah ngukur matahari, tapi mereka bikin dugaan prediksi kenapa matahari ukurannya sebesar itu supaya bisa terjadi gerhana bulan. Tapi mereka untuk ngitung gerhana bulan, mereka masih pakai itunya punya bangsa Babilonia zaman dulu untuk mengukur gerhana bulan. Jadi nggak kredibel gitu loh. Gue lupa secara detail karena gue nggak mau menguasai banget. Lo harus tonton. Ya udahlah, gue tonton ntar. Sesuai itulah. Gue nggak pernah nonton Flat Earth ya, tapi kalau dia nyuruh kan banyak orang, gue tonton ntar.
Lo harus tonton, kenapa? Supaya lo bisa kasih compare, maksudnya lo bisa punya pertimbangan gitu loh. Kayak ini rasanya Coca-Cola, ini rasanya Fanta. Kayak insight lah ya, insight berbeda lah ya. Punya insight berbeda supaya lo gak harus langsung tampung semua informasi itu. Tapi lo bisa, oh shit, lo bisa ambil kesimpulan. Betul. Oke. Pertanyaan simpel lagi sebelum kita balik ke Indonesia terserah aja. Kayak pertanyaan simpel, menurut lo internet pakai satelit atau enggak? Wah, tuh gua nggak pernah tahu. Kalau internet pakai satelit gua. Itu awamnya kan. Sementara Awamnya. lo di rumah lo pakai internet apa? Windium. Lo coba cari tahu, itu nggak ada satelit. Semua internet seluruh dunia itu pakai kabel Ya, pakai lewat kabel laut. fiber optik. So apa fungsinya satelit? Itu satu. Dan kalau kita nonton video konspirasinya, kalau dia bilang satelit nggak pernah ada, jadi gue kepikiran masuk akal banget sih kalau satelit memang nggak pernah ada. Jadi kayak shit, karena di belakang bisnis satelit itu kan alasannya uang yang sangat mahal kan. Terus astronot gimana dong? Gini brother, kalau dia bisa bohong soal satelit yang nggak pernah ada, orang dia bilang ke seluruh dunia ada tapi nggak pernah ada, untuk bohong soal astronot gampang banget. Itu menarik kayak itu, mereka bisa bikin sesuatu yang tidak wajar. Kalau kita komplain, kita dikatain gila sama orang-orang. Mereka inilah. Dan gue percaya kenapa mereka bisa sampai seperti itu, karena di belakangnya ada uang dan ada kekuasaan. Gospel glory. Jadi mereka, manusia akan ngelakuin hal apa aja. Kata kunci tadi ya, uang, kekuasaan. Sekarang kita ke corona. Oke, COVID. Jadi flat earth masih stuck ya guys. Gue percaya bulat, dia bentuk lainnya. Bentar baca flat earth. Bentuk lainnya belum bisa bulat, bisa segitiga. Gue malah menduga bentuknya kalau segitiga tuh gimana coba. Gue terserah bentuknya deh, karena di dalamnya itu politiknya tuh kental sekali gitu loh. Iya, dan untuk mencapai itu susah. Susah. Oke. Tadi ya kata kuncinya kekuasaan dan kekuasaan. Uang. Ya, gold, gospel glory, kekuasaan, ulang, pujian, status. Oke. Sekarang kita ke corona. Oke, corona. Menurut lo corona konspirasi atau enggak? Gua tuh lebih tidak mempercayai corona konspirasi apa enggak. Tapi gue lebih percaya corona itu virus yang emang nyebarnya cepat. Tapi gue nggak tahu, gue belum kesempat kepikiran kayak ini corona dibuat oleh manusia apa enggak. Tapi satu hal yang gue tahu, corona itu yang gue percaya bukan tiba-tiba ada. Yes. Itu yang gue percaya. Wah gini enak, terima kasih timnya Mas Alek. Nama asli Samuel Alexander, SA. Nama asli kan udah? Apa nama samaran? Samuel Alexander Peter. Nama KTP? Kok keren, lu ada orang-orang UK? Ambon Medan sih. Ambon Medan. Kalau saya Tirta, Peng-Peng. Balik sampai mana tadi? Sampai Corona konspirasi atau enggak? gua jujur aja tidak tahu konspirasi apa enggak. Gua lebih memilih untuk bisa percaya bisa enggak. Tapi karena Kenapa? gua belum baca. Tapi yang gua tahu corona is real. Satu. Kedua, corona nggak mungkin tiba-tiba ada. Ya. Itu yang gue percaya. Dua ini yang selalu gue percaya dari dulu. Kayak COVID ada, sama halnya ketika ada serangan kayak Ebola yang di Afrika, HIV/AIDS, antraks, flu burung, MERS. Dan yang gue percaya adalah COVID itu nggak tiba-tiba ada. Berarti ada yang membuat ada. Ya, gue percaya ada yang membuat ada. Tapi gue nggak tahu cara buktinya karena gue berada layer. Jadi kayak gini, gue percaya tuh bahwa sistem kekuasaan tuh ada. Jadi, pasti mainnya layer. Jadi kayak let's say kayak apa ya namanya ya? Layer kekuasaan A tingkat 1, tingkat 8 lah. Kita tuh masih tingkat bawah. Jadi yang gue pengen revisi di sini adalah mumpung di sama lu ya. Kalau ngomong sama lu enak. Kenapa? Ya bisa dengerin. Coba gue dengerin nih. Lanjut Jadi, dong. Layer tadi ada. Layer. Jadi yang gue tahu di sini. Orang-orang tuh bahas konspirasi seolah-olah COVID tuh nggak ada. Itu yang gue kurang setuju. Konspirasi tuh nggak pernah bilang COVID nggak ada. Justru COVID adalah bagian dari konspirasi. Nah itu yang gue tahu. Itu terserah lu. Tapi emang itu bisa jadi bacaan di rumah. Jadi orang tuh kan bahas mengenai penanganan COVID. Orang bilang COVID tuh real, COVID ada. Tapi seolah-olah kalau di Indonesia, gue herannya di sini. Seolah-olah di Indonesia tuh
konspirasi itu menggiring bahwa COVID itu nggak ada. Itu yang gue bingung, karena setahu gue COVID itu ada, tetapi konspirasi ini tuh berpikir, ini yang buat siapa? Ini pure bisnis, atau pure penyakit, atau pure penyakit yang dibuat. Karena ngontrol orang tuh gampang. Kenapa? Lu mau sekaya apapun, kalau kena virus 0,1 mikron, obatnya apa? Ya kalau virus vaksin lah, antiviral pasti. Dan di situ lu akan percaya sama beberapa orang yang membuat virus tersebut. Gue tanya kemarin ke sebuah lembaga vaksin lah, gue nggak bisa sebut, ntar suruh klarifikasi lagi. Jadi pada waktu kita discuss ya di sebuah lembaga ya, gue Dayat dan kawan-kawan, mereka mengatakan buat vaksin itu susah. Vaksin ini untuk pertahanan tubuh dan risetnya bertahun-tahun. Setelah itu lu harus ngajuin ke lembaga WHO. Setelah WHO lu distandarisasi, lu akan beli vaksin tersebut untuk disuntikan ke seluruh warga negara lu supaya lu dikatakan kebal. Tapi pertanyaannya, ketika vaksin itu jadi, sudah ada virus baru. Kenapa? Ya karena virus itu bermutasi terus. Virus yang berkaitan sekarang COVID itu seednya banyak. Seed itu kayak biji, SEED. Jadi kayak tipenya beda-beda. Jadi kayak seed yang di Indonesia, seed di Cina, seed di Vietnam itu bisa different. Tapi induknya mungkin satu. Orang mengatakan China. Nah jadi gue percaya yang gue pengen luruskan adalah setahu gue konspirasi itu membahas bukan COVID ada apa enggak. Tapi COVID ini buatan yang dibuat untuk mengendalikan manusia. Itu biggest plan-nya. Nah, entah kenapa tuh netizen di Indonesia menganggap kayak pelin-pelan, nganggap COVID nggak ada, tapi ya di satu sisi ada. Nah, sesama konspirasi aja berdebat. Makanya gue tanya, lu yang side mana nih? Gue side percaya COVID ada. Itu. Tapi itu part of the plan dari mereka. Nah sekarang pertanyaannya ada lagi nih. Lo, makanya kenapa gue suruh nonton Flat Earth itu, di episode 19-20, dia ngebahas lebih ke teknisnya. Sekarang ini gue kan sebagai orang awam nih, gue nonton video itu, gue gak mempercaya 100%, makanya informasi yang gue dapat dari video itu, gue pengen tanya ke lo sebagai dokter. Gue gak pernah nonton, jadi sampein aja. Di situ dia bilang, si dokter Kaufman dia bilang, yang salah itu prosedur pengecekannya. Kenapa? Dia bilang karena harusnya tuh di apa namanya kalau virus tuh dipisahin. Makanya lu tuh yang dokter harus nonton ya episode 20. Gua nggak nonton, gua bingung nonton gimana orang gara-gara chaos di jalanan rame. Katanya yang kita sekarang alamin ini bukan virusnya, adalah eksosom katanya. Apa sih fungsi eksosom? Anjir, gua aja nggak bisa jawab, gua harus baca dulu. Gua tuh bingung dari kemarin. Komen gue tuh dipenuhi eksosom. Itu makanya lo harus tonton. Eksosom tuh di luar mitokondria intinya, kayak bagian dari RNA gitu lah. Intinya simpelnya tuh ini virus, ini intinya gitu. Ini inti dari virus. Makanya dia sempat bilang pemurnian virus, tapi gue nggak bisa ngomong. Dimurnikan Dia bisa bilang gitu karena eksosom itu setahu gue adalah satu komponen dari bagian inti lah. Inti nukleus lah kalau orang bilang. Itu sulit bahasnya. Kita akan panjang, tetapi gue nggak bisa ngomong kalau gue nggak nonton. Lo harus tonton episode 19-20 karena lo dokter. Maksud gue pengen kasih tahu ini karena lo sering ada di. Sebenarnya Flat Earth tuh ada di YouTube ya? Ada di YouTube. Oh, gue nggak pernah nonton aja. Karena lo ada di lapangan. Maksud gue pengen, please Tirta lo harus tonton, Cipeng lo harus tonton supaya gue mau nanya siapa lagi, gue nggak terlalu punya banyak kenalan teman dokter. Kalau yang dikasih tahu si dokter Kaufman ini bener apa nggak sih? Sebenarnya dia itu bukan kritik kalau coronanya tidak ada. Tapi dia kritik adalah prosedur dari WHO ditambahin ini dong harusnya kalau mau ngelihat virus itu ada atau enggak. Itu yang inti video itu gue nggak begitu menguasai, tapi ketika gue tonton masuk akal juga. Kayak dibilang DNA manusia 80% sama kayak zebra segala macam, terus secara detail di situ lengkap, makanya lo harus tonton. Dan kesimpulan yang gue tarik, siapa temen dokter yang harus gue ajak? Ya lo yang gue kenal. Ya karena gue masih open minded. Kalau gue bilang intinya berarti lu satu side sama gua. Lu percaya COVID ada? Percaya. Tapi lu percaya bahwa COVID ini plan. Banyak orang yang salah gini. Iya. Kita ngelawan musuh yang nggak kelihatan. Si virus itu. Kalau gua bilang kalimat itu tidak tepat sih. Virus itu bukan musuhnya, virus itu senjatanya. Senjata kan dipakai musuh, Lek. Ya musuhnya siapa? Ya musuhnya itu benar-benar. Oke, masuk. Virus itu senjatanya. Iya, senjata. Berarti lu secara gak langsung menyebut virus salah satu part of weapon senjata biologis. Lo udah pasti karena ya kalau gini, kalau tujuan perang adalah
penjajahan zaman dulu deh, kita invasi ke negara musuh gitu, kita ambil SDA-nya itu pakai cara fisik. Ya. Kalau sekarang yang kita gue setuju kalau itu. Gue potong, gue setuju kalau itu. perang dagang. Gue kalau ini setuju. Kenapa? Ya karena kembali gue bilang, misal lu musisi, gue dokter, kita berdua nggak akan ketemu kalau nggak ada COVID kayak gini. Betul. Karena, ya kembali lagi sih, orang tuh takut mati. Perasaan itu yang akhirnya dieksplor, dan akhirnya si COVID ini tiba-tiba ada, karena memanfaatkan migrasi manusia. Terus kepanikannya muncul, menyebarnya cepat, dan virus ini bermutasi terus-terusan. Yang akhirnya dieksplor dua, ketakutannya dieksplor, kematiannya dieksplor. Dan orang tuh sebenarnya nggak tahu, ini Nih ya, gua cut sebentar. Pertama kali virus corona ini nyebar di Indonesia, ini kalimat yang pertama keluar dari mulut gue, pernah saksinya. apa ya? Jangan takut banget sama COVID. Hah? Ini kalimat pertama itu bulan apa ya? Februari ya? Ya, Februari. Sekarang lo cek hari ini yang meninggal gara-gara paru-paru segala macam pasti jauh lebih banyak dari COVID. Ya, benar. Gue ngomong gitu. Gue aja yang mengerti itu dengan skemanya elit global ini nguasain media dan segala macam. Kalau lo nonton Flat Earth makanya kita bisa sefrekuensi ntar ngomongnya. Oh, jadi berarti si siapa namanya? Si Jering tuh nonton itu juga. Iya, cuman kalau yang gue bilang Jering itu cara ngasih informasinya salah. Mohon maaf, ini menurut gue. Oke. Lu ntar diserang lo sama fans dia. Ya nggak bodo amat, ini kan perbedaan pendapat bukan bermusuh. Masa kita nggak boleh beda pendapat terus lo jadi musuhin gue, terserah juga sih. Nah kalau menurut gue, Oh, dewasa lu ya. Keren. ya, Keren. Plus. ya gini. Gua taunya kalau di medsos Yonglek nyolot doang, tapi aslinya ternyata asik-asik. Sekarang Oke gini, lah, kira-kira. gue aja yang paham kalau Kopi. gue waktu gue bilang corona gak semenakutkan itu. Pasti kalau kita lihat angka kematian jauh lebih banyak penyebab kematian dari hal-hal lain, kayak kecelakaan or whatever. Tapi gue yang punya pikiran kayak gitu aja kena loh sama eksploitasi media. Ditakutin terus kena gue. Kenapa? Mungkin karena gue udah punya keluarga. Gue udah punya anak, gue kena. Gimana orang-orang yang nggak punya pegangan tentang informasi lain gitu. Dan setelah, makanya di episode 1920 Silverado kasih tahu, dia coba kalau kita pakai satu frekuensi dulu ya. Gua anggap lo udah nonton video itu semua, gua anggap kalau semua media dikuasai oleh global. Misalnya seperti itu dulu ya. Dia pakai cara ngelawan musuh pakai tenaga musuh. Jadi dikasih tahu di video itu kalau ini gue nggak tahu datanya valid atau enggak, tapi menurut video itu dia ngambil datanya dari WHO juga, dari beberapa jenis perusahaan yang ngumpulin data-data angka kematian orang. Oke. Periode angka kematian 6 bulan sebelum ada COVID, dia pakai periode yang sama, itu angkanya di 20 juta atau 30 juta, gue lupa. Seluruh bumi meninggal. Angka kematian 30 juta di dalam periode 6 bulan kalau nggak salah. Yang mati karena COVID cuma 200.000 orang. Yang paling tinggi angka kecelakaan. Di situ dikasih tahu waktu gue ngomong sama Om Deddy, gue juga ngomong kalau angka kematian paling tinggi di Indonesia itu di kecelakaan. Ya. Tapi kenapa kok? Dan itu udah fix itu angka kematian tertinggi di Indonesia itu angka kecelakaan. Terus lu tanya kenapa kok takut? Karena baru. Gue bisa jawab. Kenapa takut sama COVID kan? Karena baru. Karena baru. Satu, terus Oke. kedua, selain baru gue bisa ngomong nih. Di awal COVID itu datang ke Indo, sebulan pertama tuh kita tidak fokus ke pencegahan. Oke. Kita fokusnya itu mati. Media dong berarti. Ya emang gue Framingnya kematian dong. iya media. Emang benar gue udah ngomong ke Jerek juga. Kalaupun gue keberatan tuh adalah ketika COVID itu pertama sampai, pada waktu gue inget banget di Desember tuh heboh di Wuhan. Gue udah ngerti kalau itu. Gue edukasi mengenai infeksi dan kawan-kawan. Di bulan Januari itu tidak ada media Indonesia yang kayak menyenggol kapan pencegahannya COVID itu gimana. Gak ada nyenggol PHBS, gak ada nyenggol masker, gak ada nyenggol apapun, tidak ada yang memulai. Karena clickbait kan? Ya, karena mereka Traffic selalu, kan? ya mereka mulainya kayak kapan COVID sama Indonesia, kapan COVID sama Indonesia. Itu adalah yang di brainstorm ke Indo. Tetapi mereka lupa kalau ada senjata, berarti logikanya kita harusnya pakai tamengnya. Yes. Nah itu yang kita kecewa di situ. Nah ketika sudah viral duluan, Yang di frame adalah korban. Iya. Kalau gue bilang Indonesia tuh takutnya double karena apa? Kita baru, triple malah. Kita baru. Jadi virus ini baru dan kita bingung lawannya. Ya kan? Ini bener ya. Ini baru, jadi kita bingung lawannya gimana. Jadi karena ini menyebarnya cepat dan ini nggak tahu lawannya gimana, kita panik. Oke, itu kepanikan pertama. Tapi kepanikan ini rata-rata terjadi di
penegak kebijakan sama dokter. Oke. Jadi gue sebagai tenaga kesehatan paniknya tuh adalah ini baru men, ini mau dipakai obat apa? Jadi lebih kayak trial and error gitu. Tapi sesuai dengan anjuran dari WHO karena emang dia yang buat. Nah kedua ketakutannya karena dari awal Februari media lu lihat itu selalu ngangkatnya kayak mati kapan COVID sampai Indonesia. Begitu sampai Indonesia bukan bahas pencegahannya, tapi bahas rush out, mati. Yang positif di Depok itu sampai rumahnya disamperin, Pak. Sekarang rumah pasien udah disamperin berapa belas ribu itu, nggak ada kan? Orang melupakan dan sekarang seolah-olah orang membahas positif. Nah, ketiga yang orang takut adalah orang udah pesimis sama Indonesia sendiri. Ah, kita mah negara nggak maju, Cina aja hancur, Italia hancur, apalagi Indonesia. Nah, framing itu yang dibuat ke kita jadi kita kayak gini. Dan akhirnya prediksi lu, gue nggak nonton sih, tapi lu berprediksi kan orang akhirnya bodo amat. Orang nanti kalian lihat di editing videonya di Om Deddy gue akan ngomong orang akan capek. Lama-lama Itu hari pertama tuh Dewan. Iya. Kalau 2 bulan 3 bulan orang sih kayak nggak peduli deh kayaknya. lama-lama coba. Itu kan hari pertama lu kayak begitu kan? Sama larangan ini orang akan bodo amat, orang akan keluar rumah suka-suka mereka. Kebukti kan? Ya, Di sini emang. tadi macet kan? Macet total. Temen gue yang di Bandung bilang Bandung udah macet parah. Macet. Pasar ramai banget. Dan ini akhirnya yang bingung gua coy. Orang udah di rumah, lu di rumah berapa bulan? Udah hampir 3 bulan ini gue di rumah aja. Berapa acara lu batal? Batal dan tidak terjadi udah lebih dari 10. Rugi berapa M? Prediksi. Gak sampai M tapi ratusan juta lah ya. Kan lu harus gaji orang juga. Ya ada karyawan yang diberhentiin. Iya. Dan Kusut. Tapi gini, sekarang kalau tadi kita bahas adalah angka kematian. oke, angka kematian. Kalau udah ada buktinya angka kematian yang paling besar dari kecelakaan, sebenarnya corona adalah kecelakaan. Ya. Menurut lo takut itu pilihan atau enggak? Nah, gue bilang, takut tuh pilihan, gue nggak takut, tapi gue lawan. Jadi dangernya ada COVID, sama kayak kecelakaan. Dangernya apa? Kecelakaan. Diri kita apa? Naik motor. Misal angka kecelakaan tinggi, masa lu nggak naik motor? Berarti saya tidak boleh naik angkutan umum. Soalnya apa? Kalau saya naik auto mati. Ya. Nah, itu kan nggak digoreng di media. Nggak Lu digoreng. motor auto mati. Berarti ini kan poinnya adalah yang kayak gue bahas di Om Deddy, fear and danger. Ya. Ketakutan kita bisa pilih. Iya, dan Nah. gue lebih memilih untuk ada dangernya, tapi gue lawan, gue nggak takut. Tapi bukan berarti gue keluar di COVID mati, ya nggak kayak gitu juga. Itu mah petantang-petenteng namanya. Sekarang yang kalau kita angkat adalah gini, harapan dan realita. Ya, oke lah. Harapan seluruh orang pengen COVID selesai. Ya, gue pengen pulang coy. Tapi realitanya? Nggak kelar-kelar. Ini yang gue suka sih. Ya jadi, ini judul kontennya apa sih? Lo nggak Apa ada aja? hashtagnya. Apa aja? Apa aja dong? Nah, gini, Harapan seluruh orang di Indonesia pengen semuanya ada acara manggung lagi, pengen semuanya back to normal. Iya, iya. Itu harapan semua orang. tapi realita nggak bisa coy. Tapi mereka sendiri yang matiin harapan mereka dengan Iya. sebenarnya Sebenarnya gimana? Coba gimana menurut lo? Harapan dan realita enak ini. ya discuss sama lo ya. Gue kira lo discussnya pertanyaannya close question. Enggak dong. Kita open question. Beredar. Nggak boleh, berarti lo semua netizen yang meragukan Yonglek ternyata asik coy. Ntar tonton, ini rilis kapan YouTube ya? Ya paling sehari 2 hari. Cepet ya. Nanti pakai menit juga ya kita ya supaya takutnya ada Gua hal pertama yang paling gue respect nih, terluar dari kita konspirasi apa enggak. Dia percaya konspirasi, dia percaya COVID itu ada, tapi dia ke BNPB baca data terus dia pakai sabunnya. Pakai sabun. Gua nggak suruh tepuk tangan anjing. Ya, Gue bikin konten lo 1 jam ngomong Nah, tentang ini- 3 jenis virus COVID yang baru. Ini yang gue suka. Berarti lu itu open minded. Lu percaya konspirasi, tapi lu baca datanya dari Indonesia. Jadi Kan tadi gue bilang COVID-nya memang ada. lu rilis ya udah vlog ya. Udah gue rilis. Dia ke BNPB itu kaget ya, terus dia pakai bajunya, cuci tangan pakai sabun. Jadi terbuka. Jadi yang gue pikir seperti ini, like. Gue kecewanya itu harapan gue adalah COVID itu pergi. Tapi harapan gue itu tidak pernah terjadi adalah dari Februari yang edukasi itu adalah cuma tenaga medis. Kita Dari Februari sampai bulan Mei, 3 bulan. Desember, Januari itu ahli-ahli di Indonesia dan dokter-dokter di Indonesia dan tenaga medis itu udah bersuara. Kayak, men, lu beware loh, ini COVID nih. Mendingan lu lock nih semua penerbangan supaya kita defend dulu, siap-siap. Kita siap perang dulu nih, men. Bentengnya kita kuatin. Dan kita sebarkan mengenai PHBS. Kenapa? Indonesia itu
PHBS-nya belum merata. Tapi yang terjadi apa? Kapan COVID sampai? Gue masih inget, gue masih ngurus event sneakers di bulan itu. Dan kita takut banget nih, ini Desember ya? Desember, gue masih ngurus event. Jalan gue event di Semarang lancar, di Jakarta lancar. Terus habis itu gue lanjut lagi di event di Februari. Itu batal karena respect. Dan akhirnya yang gue tahu media-media ini memperteruh, jujur aja. Kayak COVID parah. Dan akhirnya harapan gue hancur semua. Event gue berantakan. Terus pemasukan gue hancur 80%. Teman gue yang paling parah yang di Jaklot sih. Karena mereka udah produksi dari Januari. Gue? Iya, lu di Jaklot kan. Untungnya gue belum produksi. Oh, lu beruntung lu. Teman gue udah produksi anjir. Gue udah tinggal transfer beli bahan. Anjir. Nggak beli bahan. Untung gue belum beli. Ya untung deh. Dia ada ikut Jaklot juga. Jadi banyak teman gue yang seperti itu gitu. Tapi setelah itu kebijakan yang gue nggak tahu gimana ceritanya dan media memperparah itu dengan cara kapan COVID. Akhirnya Indonesia tuh pesimis pada dirinya. Dia nggak percaya hope lagi. Dia percaya pada takut udah. Kalau ada musuh tuh kita lawan, Toy. Kalau ya dengan cara ya lawannya dengan pencegahan kalau kayak gini. Karena ini nggak tahu kita obatnya apaan. Terus realitanya, gue tahu nih. Tengah Maret belasan, transportasi dibatasin, bener nggak sih? Akhir Maret perdebatan lockdown apa enggak? Orang mau mudik ke Bandung suruh putar balik segala macam. Itu tengah April. Orang dirazia di tengah jalan. Itu semua patuh tuh. Semua patuh. Gue masih ingat awal kali PSBB di Jakarta, pembatasan skala sosial skala besar. Itu sepi Jakarta. 4 hari. Sepi banget. Tapi ada tapinya. Banyak orang di PHK. Total kalau nggak salah gue baca kemarin berita tuh hampir 2 juta. PHK. Dan akhirnya THR banyak yang nyicil. Perusahaan gede. Banyak yang di PHK, WO hancur. Setelah pengorbanan kita selama hampir 3 bulan, ini data naik terus. Terus orang akhirnya berada pada prediksi lo. Bodo amat. Iya. Lah bodo amat. Kalau lu masuk sih anjir. Lu jadi nyampe ya. Lu buat lagu itu kapan sih? Bodo amat itu kayak November. Tahun lalu. Iya, jadi lu nyampe ya berarti ya. Lu buat bodo amat ternyata kasus skena lirik lu tuh masuk di sini. Oke, sekarang Nah, jadi realitanya nih, Lek, yang gua hadapin adalah setelah 3 bulan kita berjibaku, relawan tenaga medis. gue udah ngorbanin rumah makan gue baru buka harus gue tutup. Iya. Gue udah korbanin tapi ya akhirnya kita melawan orang-orang yang sesuai prediksi bodo amat. bodo amat. Dan gue bingung nih ngatasnya gimana. Karena kalaupun kita edukasi mereka udah defend. Karena mereka kecewa. Lah, mereka udah bodo amat juga kok. Kenapa mereka bodo amat? Gue explore. Karena mereka kecewa. Kecewa bukan hanya ke pemerintah, tapi kecewa karena gue harus makan apa? Itu pertanyaan. Nah, dan ini sesuai banget dengan katanya Pak Doni. Pak Jenderal Doni, Kepala BNPB. Logika tanpa logistik itu akan berujung pada anarki. Logika sama logistik. Iya, logika lu nggak ada logistik, perut lu nggak diisi, ya lu akan marah-marah sendiri gitu. Jadi yang berada adalah harapan kita itu sekarang COVID kelar. Datanya Harapan. Dan hari ini Itu harapan doang. Harapan. Ini ada ini si Cipeng ini dia sering ke kantor BNPB, kalau kalian nggak tahu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi situ ada semua datanya. Coba kasih tahu data BNPB yang paling baru hari ini. Hari ini naik paling tinggi lagi ya. Lebih dari 600 positif. Padahal statementnya dari pemerintah pusat new normal. New normal. Nah, kalau gue bilangnya cuma satu. Ini udah berada pada tinggi. Naiknya 600. Gue nggak tahu nih 600 ini. Ya, let's say positif lah. Gue nggak mau menduga lah. Tapi kalau emang di new normal kan, ya 2 bulan orang di rumah, menurut gue ngapain? Hancur. Nggak Nah, tahu ini yang gue bilang tuh prediksinya. Habis lebaran aja, lebaran lah. Let's Nah, say. ini bentar. Seru deh. Nomor 1 adalah pertanyaan kapan COVID kelar menurut lo. Tapi jangan dijawab lo. Yang kedua, gue mau kasih, tadi kan pertanyaan, ini gue mau kasih pernyataan. Menurut gue, sekarang semua pertanyaan kita akan terjawab setelah lebaran. Ya, itu Karena setuju lebaran gua. ini adalah bom waktu. Ya, setuju gue. Kenapa bom waktu? Kenapa gue bisa ngomong bom waktu? Karena 99,9% deh Orang pasti mudik. aktivitas orang Ya. yang secara normal, secara sehari-hari dia tidak pernah lakukan, apa aja itu, kayak pelukan, cium tangan,
itu akan terjadi di Lebaran. Ya, gue setuju. Logis loh. Misalnya kita berdua saudara nih, lo punya keluarga, gue punya keluarga, kita kan gak akan ketemu nih kalau Lebaran. Tapi karena Lebaran dan itu udah menjadi culture dan budaya selama puluhan tahun kita hidup, gue pasti ketemu saudara gue dan gue bermaafan. Iya. Yang harusnya tidak kena virus akan jadi kena. Iya. Dan gue kutip dari video lo sama Om Deddy, lo bilang kalau dari 132 rumah sakit rujukan, kapasitas rumah sakit kita cuma 30.000, bener gak? Ya, itu yang ngomong Gufron. Emang bener. Cuma 30.000 pasien. Dan nanti ini problemnya beludak. Ini gue sebenarnya takut banget. Ini sekarang udah berapa? 17.000, gue lupa update. 18.000 udah berapa? 18.000 berapa tuh Bang Dayat? Ini ada relawan kita, Bang Dayat. Pak, Bang Dayat. Kayaknya 18.000 deh di Kemenkes. Coba. Menurut lo setelah Lebaran akan lebih nggak dari kapasitas rumah sakit kita? Lebih, Pak. Kalau udah lebih dari 30.000 apa yang terjadi? Chaos, flop rumah sakitnya. Inilah makanya ada hashtag yang lu angkat. Indonesia terserah. Makanya yang gue takutin tuh sebenarnya kayak gini, Pak. Kalau gue jadi Pak Jokowi, gue juga pusing. Jelas. Pertama adalah dari awal Kiri kanan kena ya? iya, benar. Mau ngurusin corona, kesehatan, oke. Kalau ekonomi kena. Ekonomi, lockdown itu ekonomi. Mau sehat harus lockdown. Mau lockdown ekonomi kena. Mau lockdown ekonomi hancur. Nah, Mau lockdown kesehatan hancur. salah. Mau lockdown ekonomi Mau hancur. lockdown ekonomi hancur. Mau ngurus kesehatan ekonomi hancur. Nah, iya ini Ya kena. kan? Ini kiri kanan kena. Jadi kita berpikir apa? Boleh ini Boleh, wah, moderator. ini diskusi kayak seminar nih. Boleh. Bang. Dari sudut pandang media aja ya. Oke. Misalnya media percaya salah satu strategi untuk mencegah adalah menimbulkan ketakutan. Oke. Ya. Tadi kan seperti bilang media terlalu banyak percaya. Oh, nggak usah. Bukan sensor, nggak apa-apa. Sensor, bukan Ntar ada di sensor. video aja. Nggak apa-apa. Tadi kan seperti bilang media terlalu banyak menyebabkan ketakutan. Tapi kita lihat reaksi masyarakat, meskipun lewat kematian yang diangkat, kok mereka juga tidak peduli atau jadi takut kan? Ya. Kan sebetulnya tujuannya adalah memutus, jangan sampai memutus mata rantai, benar nggak? Ya. Benar, memutus rantai intinya. Jadi Indonesia cenderung takut dengan hukuman. Oh ini dana segala macam dalam kematian. Ada kok, Pi. Udah ada undang-undang ini ya. Terus ya, kau undang-undang PSBB. Undang. Bayangin kalau misalnya ketakutan aja dengan adanya ketakutan mereka tetap Nggak takut. bodo amat. Gimana kalau kita nggak ada ketakutan itu, ada pencegahan dengan ini. Nah, pertanyaannya ke Jadi pertanyaan sebetulnya solusi apa sebenarnya yang lebih tepat? Ini kan intinya tujuannya kan untuk mencegah penyebaran. Kita Ya. bicara soal tadi itu lebaran nanti bakalan mudah segala macam. Intinya meskipun kita semua di rumah, kalau kita anggap virus itu antidotnya nggak bakalan ditemukan. ya. Jadi solusinya adalah cuma pencegahan penyebaran, benar nggak? Ya. Benar. Jadi, aku bisa jawab sih. Boleh, silakan. Sebenarnya pencegahan itu akan efektif ketika kasus positifnya pertama kali terdeteksi itu dicegah. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia adalah kesalahan yang menurut gua kesalahan-kesalahan dari society yang menumpuk. Gue setuju. Jadi pertama, ya kan, gua jujur takut banget kalau nyalain yang lain ya. Nah nanti ditemukan di Ciliwung lucu juga gue. Ya, jadi yang gue tahu di sini adalah kita tuh ketika COVID masuk nih, Lek. Pertama kali kasus nggak sampai 5. Dari kasus 2 sampai kasus positif berikutnya, itu selisihnya seminggu 2 minggu. Oke. Ya kan? Kita di situ itu belum mengajari secara masif pakai masker kain. Belum mengajari mengenai cuci tangan. Oh, ya. Let's say masker udahlah, tapi masker, cuci tangan aja, cuci tangan, terus hand sanitizer atau disinfektan atau let's say jaga jarak. Itu tidak dikategorikan dari pertama kali COVID itu ada di Cina. Oke. Jadi awal mulanya mereka nggak takut, mereka ngeremehin. Jadi mereka Mereka ini ngeremehin. siapa nih? Ya society, gue nggak Oke. berani bilang Pemerintah. Hehehe, nanti hilang ke Ciliwung gue. Jadi yang gue tahu di situ adalah di awal society kita itu nganggapnya kayak COVID gak bakal nyampe deh. Padahal tenaga medis udah cerita bahwa bisa nyampe, coy. Terjadi perdebatan karena orang tuh masih berpikir mana mungkin sih 0,1 mikron. Akhirnya ketidaktakutan itu menjadi berubah ketika 2 orang positif tiba-tiba. Jadi takutnya lebay. Dan yang ngumumin
bukan Menkes, Presiden Pak. Presiden Nasional, ngumumin langsung nasional. bahwa kami positif 2. Nah itu kan harusnya menjadi aware bahwa ini kita kebobolan nih. Harusnya secara serempak saat itu. Pertahanan dikuatin lah ya, Nah, habis kebobolan. Itu sama halnya ketika lu kena hack. Gue analisanya kayak hack ini buat teman-teman nih. Ketika situs itu kan ada yang namanya open tracing. Lu kena hack, dar dibobol. Lu dibobol kena sekali, curiga kan? Akan lu tutup. Pasti akan bisa kemungkinan kebobol lagi. Nah, ketika ini kebobol lagi, yang lu lakuin apa? Lu malah explore. Wih, gua kebobolan di titik sini coy. Kebobol semua cuk. Nah, itu yang gue awalnya tidak takut mas. Dari awal tidak takut, positif ketakutan semua ke titik tinggi. Terus ketidaktakutan, media membumbui. Kenapa? Traffic. Lu kalau nggak mau mengangkat sesuatu yang kontroversial di Indonesia, lu nggak akan naik. Nah, ketika itu traffic, orang udah takut, pusing gimana, perdebatan. Satu itu adalah nggak pengen beraktivitas biasa, satu patuh. Yang berakibat akhirnya peraturan. Nah, karena ini terlanjur banyak, migrasinya banyak, nggak bisa dikontrol, penyebarannya sudah masif, pencegahan ini hanya bisa kayak menyaring 50-60%. Yang akhirnya apa? Logika tanpa logistik anarki. Sekarang lu pikir aja, lu buka puasa, cari warteg aja susah Pak. Sekalinya ada, lu bungkus ke rumah, itu pun antri Pak. Nah ini yang terjadi, akhirnya orang-orang mikir, anjing gue sebulan di rumah, ini ya, gue berpikir bukan orang nantang covid, bukan, tapi gue tanya beneran sama teman gue yang dia dagang pecel lele di dekat apartemen gue, Jakarta Barat, Meruya. Gue tanya men, lu tutup pertama berapa hari? 2 minggu. Terus lu dagang lagi kenapa? Lah gue pikir gue tutup 2 minggu nggak ngapa-ngapain anjir. Pecel lele gue bisa bakar, tapi ini kok naik terus. Coba gue coba dagang, nggak apa-apa. Ikut temennya dagang, dagang semua cok. Kira nggak apa-apa. Akhirnya pembeli datang, dagang juga. Sampai puncaknya apa? Semua ini berjalan lancar sampai kejadian Sarinah. McD ya? Ya, orang udah patuh. Sekarang gini deh, lu musisi patuh, gue patuh, ya kan? Orang udah takut ya, udah aware nih, udah selesai nih. Tiba-tiba orang gathering demi ayam goreng. Gue nggak tahu maksudnya apa. Terus setelah gathering demi ayam goreng, tiba-tiba muncul video di bandara full house ribuan. Mereka bisa beli surat izin tugas 60.000. Terus ini yang jadi pertanyaan gua. Ya sekarang antara takut dan tidak takut itu bias. Kenapa? Ini orang tuh berpikir ojol yang kena di awal. Ya di awal 3 minggu yang kena pertama ojol. Mereka nggak berpikir IO. Mereka nggak berpikir mengenai asongan, siomay. Mereka juga anak nggak berpikir. Gua bicara terus ya apa ya? Silakan. Biar lu ini ya. Silakan. Ini mungkin jadi konten barunya Yonglek, sesi curhat bersama Alek. Jadi konten baru kan gue ide deh. Jadi akhirnya disitulah gue tanya, teman gue mikir, gue kalau gini terus gak makan tir. Temen gue fotografer dagang alpukat sekarang. Dagang fotografer, dagang alpukat. Dijual kameranya Alpha 7S. Wah siap. Orang Bekasi namanya Andri Jatnika, fotografer Susan kayak itu dijual, fotografer dia punya ketiga, satu dijual, dagang alpukat. Buat modal ya, buat modal. Buat modal karena nggak bisa ngapa-ngapain. Nah akhirnya disinilah orang berada pada fase penerimanya adalah men gue udah berkorban, terus tiba-tiba gue ngeliat ada orang di bandara rame-rame. Kesel bro. Gue juga kesel. Terus ngapain? Buset. Oke, sekarang kayak gini. Jadi ya tidak takut bodo amat. Karena akhirnya dia pikir anjir. Dia aja begitu, gue juga. Nah, sama kan kayak boleh. Terpaksa gimana? Oh ya karena kerja. Iya, ini pengecualian nih. Tetap perlu. Iya benar. Nah itu logika tanpa logistik itu akan berujung pada anarki. Oke, ini sekarang bukan gua. Jenderal yang ngomong. Jenderal lo. Sekarang kayak gini. Sekarang gue mau nanya soal asumsi aja lah, berasumsi. Menurut lo? Oke, asumsi. Dengan sifat masyarakat yang seperti ini corona selesainya kapan? Kok dijaga? Hah? Oh enggak. Kenapa? Corona selesainya kapan? Lo tuh mirip wartawan ya, Lek. Anjir, kesel gua.
Bisa nggak tolong ini? Lu sebenarnya musisi yang... Menurut lo, gue bisa jawab. Ini menurut gue kan. Jangan-jangan lu elit global menyamar menjadi musisi. Mungkin bisa jadi. Bisa jadi, gue nggak tahu nih. Gue pengen. Gue duta elit global sebenarnya. Iya, ntar gue akan bicara di sini deh. Kapan COVID itu kelar? Hah? Iya benar. Apa? Jangan pegang mata, ya udah hand sanitizer ntar cuci. Ntar lempar nih, ini edukasi. Lempar hand sanitizer ya. Mana? Cepat! Mana? Oh ya udah. Maaf bang, itu tim saya yang paling hebat. Dia fansnya YouTuber terkenal di Indonesia. Ya! Ya, shout out to Ria Ricis, Indira dan kawan-kawan. Ini ada Andika yang ngefans lu banget. Itu tim gua. Jadi ini terus nih yang gua kasih tahu nih. Jadi kapan COVID itu kelar? Ada 3 asumsi gua nih. Oke. Satu. Gue nonton live lo. Bentar. Mau nonton live gua. Gini aja supaya mereka ngelihat gini. Kita live bareng. Cuman si Ruli di belakang gedung. Ini 4.000, lu nonton, lu nggak nonton. Bukan. Gue request nih. Dia harus lihat tuh apa namanya tuh shotnya. Ya udah lu masuk aja lu masuk. Gue request. Tadi dia dari belakang kaca. Yo. Gue request tuh. Coba gue request. Mana request lu? Review. Caranya Dia cuman dia nggak ngeliat keadaan sini biar dia tahu kalau ini lagi di ini syuting ya. caranya gimana sih kok bahasa Indonesia gue bingung tuh. Lagi lo pakai bahasa Indonesia Gua sih. Ada request nggak? Mana request tuh? Lu request lagi dah. Coba gue request lagi. Caranya gimana sih ngecek? Ini gimana sih anjir caranya? Nih kan gue request nih. Oh nih lihat. Gue saya request tuh. Yonglek. Ya. Oke. Lo pom. Apa? Ke belakang pom. Ntar kasih ke Ruli. Supaya kelihatan two shotnya biar dia jalan-jalan. Gak bakal feedback. Yo, thank you. Nah, jadi nih, kota buset nih lo. Ini orang nyalek yang paling gue suka nih. Weset, yo ipor, wajah preman, tapi tetap budiman. Wes mantap kali ini. Iya bang. Jangan ke depan deh. Lihatin sini bang, lihatin sini bang. Ya Allah bang, jangan lihatin lu juga. Nah gitu dong. Nah gitu biar mereka tahu. Itu kasihan banget ya. Lu mau tahu dia kayak apa? Oh tuh kan dia berdiri sendiri di sana. Oke mantap. Biar two shot. Itu nggak akan feedback pasti. Ya jadi ini yang gua kasih tahu. Kapan corona ini selesai? Menurut lo? Asumsi. Ada 3 skenario. Yang pertama adalah ketika kita nemu obatnya, yang gue nggak tahu kapan. Berarti nggak tahu kapan? Nggak tahu kapan. Tergantung obatnya. Ya. Nah 2. Setelah Lebaran. Kelar gitu aja. Setelah Lebaran naik, berdarah-darah, turun. Kapan? Setelah Lebaran tuh naiknya. Mungkin pas ulang tahun gue kali ya, Juli kali, 30. Juli. Gue prediksi sih Juli. Karena gue mikirnya gini, ketika Lebaran tuh akan meroket, gas. Berarti akan banyak yang kena, akan banyak yang meninggal. Gue nggak bisa bilang tapi kemungkinan. Ya logikanya sih kayak gitu. Tapi, karena angka yang kena banyak, harusnya kan yang meninggal lebih iya, banyak dan kemungkinan yang lost tuh adalah relawan sama tenaga medis. Itu akan banyak yang meninggal. Kemungkinan, karena fasenya kita dibenturkan langsung. Makanya ketakutan gue tuh... Lu baru ngepost itu yang lagi hamil, gue lihat. Iya, itu kan kecapean, kelelahan kan ya. Gue nggak tahu kenapa dia bisa dinas di situ, tapi mungkin setahu gue belum tahu tuh diagnosanya, tapi gue shout out. Juli. Gue Juli, gue asumsi Juli karena ketika pertama adalah ketika obat ditemukan. Kedua Juli, kenapa gue bisa mulai Juli? Karena sesuai dari penelitian beberapa orang dan setelah Lebaran tuh setelah naik orang tahu nih panik. Jadi dia akan nge-skip di rumahnya, mereka nggak balik Jakarta. Oh berarti mereka akan keep di daerah masing-masing. Keep di udik. Jadi setelah puncak akhirnya turun, akhir Juli akhirnya baru dikontrol. Terakhir, yang ketiga itu adalah ya mungkin bisa let's say sampai akhir tahun. Akhir tahun Desember. Iya. Karena gimana ya? Indonesia itu menurut lo ya? Menurut gua, tapi gua lebih percaya yang Juli. Kalau menurut gua, kapan? Mei 2021. Setahun, Cok. Kok bisa? Karena nah, ini enaknya kalau kita punya comparison. Kenapa Mei 2021? Simple, kalau lo sefrekuensi percaya kalau elit global itu ada dan media mereka yang kuasain, itu kenapa PH-PH besar itu kayak pede banget ngumumin filmnya akan launching Mei 2021.
Katanya bilang tetap satu aja, kalau 2 live-nya berkurang kita yang Oh, nonton. oke, matiin aja. Matiin. Udah, gue kick aja deh. Iya, ini lo udah ngeselin banget. Oke. Makasih Andika. Ya, terus gimana? Mei 2021. Why? Sekarang gini, ini kita ngomongin coronanya kelar, berarti kita kita ngomongin kalau coronanya kelar, berarti kita ngomongin balik kayak dulu lagi dong. Menurut lo deh, besok tahu-tahu virusnya hilang secara ajaib, walaupun itu nggak mungkin. Besok hilang aja tahu-tahu virusnya. Misalnya ya, entah tahu ada matahari, tahu jadi hilang, kita ada tahu hujan kena hujan dia hilang. Menurut lo setelah hilang itu kita bisa recovery-nya berapa lama? Wah, kalau soal ekonomi berat, Pak. Ya kita kan ngomongin corona berakhir, berarti kita ngomongin balik normal lagi dong. Konser musik ada, bioskop dibuka lagi. Kalaupun besok secara ajaib hilang, Desember nggak menurut lo? Enggak, tetap setahun. Tetap setahun. Tetap kalau misalkan besok hilang nih. Tahu-tahu besok hilang. Tahu besok hilang. Gua akan mengambil contoh kayak sepak bola. Oke. Jerman kemarin setelah posisi tertinggi dia mulai kekontrol. Tetap aja sepak bolanya Nggak tanding. Belum ya, normal kan? Tanding tapi tetap ada kayak gitu. Oh Jerman udah mulai ya Udah liganya. mulai, tapi nggak ada penonton dan kawan-kawan. Jadi menurut gua ketika COVID itu selesai besok, orang akan hidup dengan gaya yang berbeda. Lu akan jaga jarak, lu akan cuci tangan, lu akan pakai masker kemanapun lu pergi. Kecuali lu entertain, lu di panggung kayak gitu. Intinya jadi beda. Lu kayak syuting, mic lu akan di... Loh, entertain nggak akan ada mungkin. Ya bisa jadi. Lu Yang akan ada penonton. nggak akan ada event. Nggak akan ada event. Akhirnya online kayak gini, siaran online. Jadi yang gue pikir adalah yang gue takutin after impact-nya lama dan kita nggak tahu sampai Itu kan kapan. kalau besok hilang. Itu nggak bisa hilang. Kalau prediksinya Juli, Ya bisa. kalau gue bilang recovery-nya bisa sampai setahun. Iya. Dan sebenarnya gue pengen banget kalau kayak taruhan bola gitu loh, Peng. Selalu lo ngefans misalnya sama tim bola apa? Liverpool wah, jelas. Liverpool. Iya. Terus ketemu final champion, ketemu Real Madrid. Kalah kemarin anjing 3-1. Nah, misalnya semua pemain Liverpool cedera. Aduh. Di atas kertas yang pemain intinya udah pasti kalah lah. Iya. Ada yang ngajak taruhan lo. Dia fans Liverpool juga. 10 juta. Dia pegang Liverpool. Lo pegang Madrid. Lo bakal taruhan pegang siapa? Liverpool gua. Walaupun lo udah tahu pasti kalah. Ya karena cinta kan Liverpool. Nggak peduli. Nggak peduli. Kalau gue akan pegang Real Madrid. Karena logika ya lumayan. Logika gue karena Liverpool nggak akan mungkin menang. Iya terus. Ini sama kayak corona ini. Gue pengen banget corona cepat berakhir. Ini harapan gue nih. Tapi lu Liverpool ya. Iya. Gue nggak. Gue kan jelekin Liverpool sendiri. Nggak. Gue nggak Liverpool. Oke. AC Milan. Tim Jadi. Buren. Ih, Nomor 8 anjing. intinya gini. Intinya adalah harapan gue pengen corona cepet kelar kok. Iya. Tapi realitanya nggak kayak gitu. Jadi gue terima kenyataannya kalau kelarnya akan Mei 2021. Gue berharap banget prediksi gue itu salah. Prediksi gue yang sebelumnya soal bodo amat terbukti. Nanti kita lihat ketakutan orang akan meningkat atau enggak setelah lebaran. Nah itu yang gue pengen penasaran tuh setelah lebaran anjir. Lebaran ini berapa hari lagi? 5-6 hari? Seminggu depan ya? Sabtu ini, Lek. Sabtu ini, 4 Lek. hari. Sabtu ini, Lek. Setelah Sabtu. lebaran, mereka pulang ke kampung, mereka lebaran, salaman, 2 hari kemudian, 2 minggu kemudian bapaknya meninggal, kakeknya meninggal, neneknya meninggal, abangnya meninggal, suaminya meninggal, kita lihat ketakutan akan seperti apa. Dari situ, baru bisa ada prediksi baru kapan selesai. Ya, gue tuh di situ makanya titiknya tuh adalah lebaran dan apesnya Indonesia sih apes banget ini. Titiknya tuh di lebaran ini nih, lebaran ini gimana nih nasibnya nih? Itu jalanan mulai macet, men. Jalanan mulai macet. Gue ngeliat video orang pergi ke pasar, dempet-dempetan. Gue kan di tengah-tengah ya. Gue percaya konspirasi, gue percaya corona itu ada. Tapi kalau ngeliat kayak gini, dan yang gue percaya adalah corona dan covid itu bagian dari konspirasinya sebagai senjatanya. Ini pasti akan banyak yang mati. Walaupun kita tahu angka kematian lebih tinggi, angka kematian kecelakaan. Tapi sekarang update berapa yang meninggal? Berapa, Por? Gue lupa, berapa ya? Yang meninggal, yang nilahi, wafat. Yang positif berapa, baca? Cek ke Menkes ya? 19.000. Ya, 19. Berarti Yang meninggal?
Yang Angka meninggal? kesembuhan turun. Yang meninggal? 19.000 orang yang udah kena. Iya, dan ini bener ketakutan lu akhirnya orang nggak peduli sama jumlah positif, orang nekat keluar. Yang meninggal udah 2.000 ada. Gue lupa deh, di data Kemenkes itu. Sekarang asumsi lagi, menurut lo kita nanti akan kayak Itali nggak? 1.200. Kalau gue bilang kayak Itali, gue nggak setuju. Nggak. Ini menurut lo aja. Nggak. Kita nggak akan kayak Itali. Nggak. Kenapa Itali bisa jadi kayak Itali? Satu ada AC Milan di sana. Nggak. Maaf, tetap Itali, maaf. Dendamnya champion dibalas lo ya? Iya tahu, tapi lu sekarang kalau corona di stop sekarang lu tetap nggak lolos apapun itu. Nggak masalah, namanya lagi rebuilding. Iya, Biarin aja. Ini sumpah nih, ini bahasa dia lucu sih, nyambung semua, ini kesel ya kan. Jadi gini, kalau kenapa Itali kayak Itali? Satu, dia nggak ada, dia itu transportasi darat. Oke. Gampang. Eropa kan ya kereta api. Ya segala kereta macam api. darat, ya. Indonesia kagak, transportasinya rata-rata di Jawa sama Sumatera dulu. Oke, nggak nyebar secara luas. Nah, jadi kalau insya Allah daerah yang semakin jauh dari Jakarta, insya Allah ya, mungkin lebih Oke, aman. kita ngomongin Indonesia. Menurut lo Jakarta kan kayak Itali nggak? Anjir, berat banget cok pertanyaanmu cok. Susah ya ini. Ya asumsi aja. Ya kan jawabannya cuma iya dan Jago sih, enggak. jago. Ini kalau netizen ada yang bilang nih, jago nih. Bentar. Mau ngomong enggak tapi di lapangannya gitu. Asu sih, brengsek tuh. Gue lebih milih Jakarta mirip New York daripada Italia. New York gimana? Jadi kalau di New York dan US itu terjadi kayak positif tinggi, terus sitram lockdown, tapi terjadi pertentangan antara Lockdown dan kepala enggak. negara bagian sama kepala negara. Dan akhirnya terjadi banyak demo-demo yang nggak percaya sama COVID. Ya, Karena ekonominya stuck, akhirnya mulailah terjadi aktivitas kayak biasa. oke. Dan akhirnya yang korban itu rata-rata adalah orang-orang yang kecapean, jadi tenaga medis, relawan, dan orang-orang tua. Berarti menurut lo Jakarta akan kayak New York? Ya, kemungkinan besar Jakarta hampir mirip-mirip sama New York. Tidak akan separah Itali dan New York Ekuador. lebih parah, Pak. New York lebih parah? Ya, lebih parah. Jadi, yang gue takut tuh cuma satu, Lek. Begitu nanti tuh lebaran. Gue nggak tahu nih, lebaran ini orang tuh lebaran di Jakarta atau mudik. Kalau Ya udah sampai pasti mudik lah. Nah, bro. kalau misalkan ternyata kan tahun lalu juga lebaran tuh gue inget banget itu rame di sosial media orang nyuci baju di bundaran AI. Nah, kalau setahu gue, kalau misalkan orang ini mudik di luar Jakarta, ya, terus mereka balik ke Jakarta, chaos Jakarta ya. Itu baru kemungkinan JK Itali, kemungkinan. Betul. Udah remuk tuh, remuk dah, usah remuk. Bawa dari Jakarta nyebarin ke sana terus semuanya ngumpul ke Jakarta Iya, lu lagi. bayangin aja Jakarta nyebar nih, weh aman nih nyebar seluruh pulau. Wah, habis balik lagi ke Jakarta. Semuanya ngumpul di Jakarta tuh Iya, ya. catering bro, oke bro. Hah? Gathering corona. Nah, itu masih mending mudik lokal. Kenapa? Itu saling menulari satu sama lain. Yang gue takutin adalah kalau dari daerah lain bawa ke sini. Terus ketika naik lagi, mereka ngungsi lagi. Nah, itu yang gue takutin. Kalau mereka dari Jakarta nyebarin ke daerah lain, Terus Jakarta nutup diri, Jakarta aman. oke. Jadi Jadi udah kosong nih Jakarta kosong nih. nih, jadi mudik nih semua, bret gitu kan. Tapi pinter, misalkan pemerintah pusat bilang, kayaknya mudik deh, di lock semua, das, nggak ada yang boleh balik ke Jakarta sampai tanggal 14 Juni. Boleh keluar, nggak boleh balik. Jadi Jakarta bisa fokus, mungkin selamat. Nah, tinggal nanti setelah Jakarta selamat, jangan dibuka dulu. Lu kasih spare 1 minggu, lu kelarin yang daerah lain yang paling tinggi. Jawa Timur, maka Sulawesi Selatan, Sulawesi tinggi juga ya? tinggi selatan. Nah, untuk Jawa Barat dia termasuk di luar Jawa Barat yang rendah. Makanya gue pikir di sini adalah omongan lu bener, prediksi lu yang bodoh amat, dan omongan lu juga bener yang soal apa ketakutan, dan omongan lu juga bener yang soal ini apa namanya event batal dan ada orang laparan. Jadi kalau prediksi ini sesuai lebaran, makanya setelah lebaran ini perdebatannya semakin sengit kan? Ya, karena semua jawaban dari pertanyaan baru akan muncul setelah lebaran. Iya. Oke, sekarang gue mau kasih satu lagi informasi nih, Peng. Nah. Lo inget gak berapa bulan lalu ada bunyi, kita ngomongin konspirasi ya, ada bunyi dentuman-dentuman keras itu. Iya, tahu. Gue lagi main PS jam 3:30 subuh. Terus dikira Krakatau. Krakatau, Ternyata- gue lagi main PS, temen gue ngecek punya villa di Anyer, Krakatau nggak kenapa-napa. Dan gue dengar itu di depan rumah gue di Bekasi,
bunyi kedengeran, gue telepon sama temen, gue main PS di party, temen gue bilang di Depok kedengeran. Sampai sekarang kita nggak tahu tuh bunyi apa. Iya benar. Terus kedua, gue pernah prediksi setelah lebaran akan ada kerusuhan. Kayak balik kayak 98. Atau kerusuhannya karena jarah-jarahan lah. Gue masih punya ketakutan satu, atau waspada. Gue nggak tahu nih apa korelasinya kenapa pemerintah ngelepas narapidana. Wah, gue nggak bisa. Total udah 13.000 orang yang dilepasin. Kita tahu rahasia umumnya kalau 98 itu kerusuhannya ada pemicunya. Ada orang yang turun dari truk untuk koordinir dan provokatorin. Sebenarnya ada berat dan rada berani juga sih. Dalam artian, kenapa kok pemerintah bisa ngambil kebijakan 13.000, berapa belas ribu lah narapidana atau puluhan ribu gue lupa, yang dilepasin dari penjara dengan alibi untuk meredam penyebaran virus corona. Kenapa narapidana dilepasin? Menurut lo tujuannya apa? Nggak, gue nggak tahu kalau itu. Lo nggak bisa jawab. Nggak bisa karena. Berarti ini masih jadi pertanyaan. Gue bukan orang hukum. Kedua, yang bisa kompeten tentu orang hukum. Oke. Gue dari dulu penasaran tapi gue juga nggak bisa komen karena kan gue juga salah satu korban perampokan kan. Iya, mobil Kan lo itu ya. ingat kan kita batal karena Iya. mobil gue dipecah kan. Mobil lo dijebol. Jadi Berarti pertanyaan ini belum bisa gue nggak ada yang bisa jawab sampai habis lebaran lu lihat sendiri. sampai nanti apa yang terjadi ya. Ya tapi gue jujur aja sih bingung sampai sekarang. Bingung tapi yang bisa jawab ya cuman Menteri Hukum. Dan waktu nanti ya. Waktu. Jadi itulah konspirasi. Jadi gue suka banget discuss sama orang konspirasi kalau orangnya open minded. Dan ya Jering tuh open minded ketika live sama gue. Tapi ya gue nggak tahu mungkin dia emosi apa gimana. Dia menerima kekecewaan gue sama Jering cuma satu sih ketika dia menerima pinangan sebuah TV. Harusnya dia nggak perlu masuk TV. Berarti tetap keren ya. Ya tetap keren. Dia tetap keren kok. Maksudnya dengan mempertahankan idealisme dia di luar TV. Tapi ya mungkin Jering ada pertimbangan lain ya. Tapi itu yang pertama. Kedua adalah gue udah bilang sama Jering yang bisa menjawab soal konspirasi itu adalah waktu. Ya. Waktu ya bisa jawab. Tapi ya. waktu ini membunuh gua coy. Lo kan udah pernah kena tuh soalnya. Waktu ini membunuh gua bisa bilang seperti itu kenapa? Satu, ketika seorang di luar, lu kan musisi ya, waktu itu akan ngebunuh orang-orang kayak kita, ngebunuh orang-orang kreatif, ngebunuh UMKM, makanya gua hari ini buat gerakan UMKM, kenapa? Kalau lu perusahaan gede, si orang terkenal, lu kaya raya, perusahaan lu bangkrut, lu masih punya aset. Iya, karyawan doang yang mati paling. Ya iya, karyawan lu mati tapi lu selamat. Karyawan lu yang bingung. Nih sekarang karyawan bingung nih, wah anjing nggak makan nih, nggak makan nih. Isu sedikit aja, chaos. Omongan lu bener juga. Chaos kan? Logika tanpa logistik sama dengan anarki. Lu harus inget quote itu. Nah ini orang udah bingung nih, dapat duit dari mana. Sementara stimulus dari pemerintah, gua nggak tahu nih ada yang makanya isu sembako aja digoreng kan. Ya. Orang sekarang merasa dirinya miskin. Itu yang pertama. Kedua, yang bisa remuk sekarang adalah tenaga medis dan relawan. Karena apa? Karena orang bodoh amat yang kena nambah, fasilitas terbatas, gue udah habis-habisan. Gue 3 hari tidur 6 jam doang. Dan akhirnya yang mati terakhir adalah industri kreatif. Gue tanya belak-belakan deh, lu jawab deh, biar orang-anak tahu. Let's say nih, tidak ada event, tidak ada manggung, tidak ada klub sampai akhir tahun. Lu bisa makan nggak? Gue masih bisa. Sampai kapan? Tabungan gue masih cukup setahun. Oke. Karena gue punya pendapatan lain dari di luar musik. Oke. Pertanyaannya teman-teman yang nggak punya usaha lain. Itu yang gue tanya. Teman-teman yang musisi pure dan nggak punya subscribers banyak lu sama gua. Lu berapa sih subscribersnya? 1 juta lebih ya? 2 juta? 3 juta dikit 3 lagi. juta? Gua 300.000 kan? Nah, itu nasibnya gimana ya? Kayak Nah itu. kalau band misalnya vokalisnya terkenal, tapi gitarisnya gimana? Nah. Gitu. Nah, Keyboardisnya gimana? Ini kritis nih kayak kita nggak berbicara soal musisi yang menaik speech lu, tapi gue satu suara sama lu di sini karena yang pertama mati pasti karyawan dipecat. Ini bingung nih, udah dipecat gak ada duit, THR gak cair. THR gak cair, karena ini ngerasain, THR lu cair? Nah, THR lu cair? Kagak. Ya, kenapa? Bosnya tinggal ngeles, kok gak ada duit men. Otomatis Tapi nih orang memang bener. gak makan nih, ini gak makan, Jadi- tas gak makan. Kedua, tenaga medis relawan, tas, stres. Stressful. Ketiga, industri kreatifnya. Itu habis lebaran tuh ya? Iya. Habis lebaran set 30 ribu napi deh keluar. Nah itu yang gue nggak tahu, gak bisa jawab tuh. Lu tergolong sih, berani sih.
Tapi yang sekarang gue lihat, makanya ketika ada Nah pasar. sekarang gini nih, kita ke kampung nih, taruhlah kampung Melayu, udah pada nggak kerja 2 bulan. Sifat bodoh amat itu kan nggak ngaruh ke pendapatan dong. Iya. Bodoh amat itu cuman mereka punya tabungan, mereka keluar, mereka belanja, mereka beli baju, beli, Habis. iya segala macam, habis duitnya. Kerjanya kan belum balik tuh, karena situasi masih kayak gini. Datang deh gerombolan orang, tak 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 tak. Coy ngejarah yuk. Nah itu. Gerak nggak? Ya gerak lah. Itu logika tanpa logistik anarki. Mereka pasti gerak. Pinter juga lo ya. Mereka pasti Lu gerak. kenapa sih gak pernah kayak gini kalau lu live itu emang branding lu ya nyomot ya? Biarin aja. Biarin aja. Dan itu yang gue takutin dalam Nah, artian. kalau itu gue juga takutin, gue udah bilang, gue tuh paling benci banget kayak karena gue ngalami Mei 98 pak, gue di Solo. Kantor nyokap gue dibakar pak, udah mau dibunuh itu. Kan muka gue China kan, muka gue Cina, ya anjing Cina kayak sipit gitu. Cuman bedanya kan gini. Sumpah kan gue kayak gitu coy. 98 kalau gue Solo, gue kan muka Cina ya gue ya. Gue ngerasain tuh. Nah makanya ini like, gue pikir tuh, gue tuh takut banget setelah lebaran ini orang THR nggak cair. Ya kan? Terus orang bilang, makanya gue bilang ketika ada pasar buka, polisi nggak bisa nutup. Polisi juga punya hati. Iya. Ini bingung. makanya gue bilang, Kejepit kiri kanan aja. nah kan dia. netizen itu kan kemarin nyalain kenapa polisi nggak tegas. Ya sekarang lu pikir lah, lu polisi, lu pakai seragam, lu datang ke pasar, lu tanya, tutup. Terus si pasarnya bilang, gue nggak bisa tutup pak, gue udah sebulan tutup. Ini ini istri gue mau makan, lu mau kasih makan nggak? Polisinya ya juga, ya juga ya. Gitu. Terus polisinya, ya juga ya. Ya udahlah lu, tapi tolong Serba jaga diri ya. salah kan jadinya Iya, kan. pasar. Terus mall dibuka. Makanya di sini yang gue bingung adalah Nah itu gue dengar juga katanya mall mau dibuka. 8 Juni katanya. 8 Juni mall dibuka lagi. iya, padahal kemarin di Ciledug mall dibuka, antri, wes gitu kan. Terus ada beberapa yang positif. Makanya gue tuh sempat usul, kalaupun terpaksa dibuka, utamakanlah pasar dulu. Pasar, terus habis itu toko kelontong, pecel lele. Kalaupun harus dibuka. Kalaupun harus dibuka. Terus yang mau event aja. Gimana? Ya mau event aja. Iyalah. Ya bandara lo buka. Sekalian aja semuanya gitu. Nah ya. ya udah gua udah bilang gini, kegagalan lu untuk kegagalan yang kita campaign gua nganggap diri gua gagal selama seminggu tuh. Anjing, kenapa gua gagal ya? Salahku di mana nih? Perasaan kemarin impactnya positif, tapi ketika gua melihat bandara itu rame, itu puluhan ribu. Apa bedanya gua buat konser band? Iya benar sih. Gua buat konser band rame-rame oke gitu Ya kan. udah DWP buka aja lagi. Buka aja udah tenang. langsung sama kok, jumlahnya sama kok sama yang bandara. Antri malahan yang di bandara kayak gini semua. Jacklot buka aja lagi Buka ya. aja, cuman apa? Oke lah kita menghormati, tapi gue cuman bingung adalah kalau ini terjadi terus ya 3 ini yang ini. Makanya titik tertemunya adalah gue harap ini nggak part 1. Apanya? Vlog ini nanti dibuat Oke. lagi part 2-nya Setelah lebaran. setelah lebaran. Gimana nih Lex setelah lebaran? Syukur-syukur bisa masuk sini lagi kan? Karena ada prediksi-prediksi yang kita lontarin di sini yang terjadinya nanti kita lihat jawabannya nanti nih seminggu lagi lah. Nah ini ada pertanyaan nih dari netizen. Boleh. Pasar dibuka, rumah ibadah nggak dibuka. Nah itu gue nggak bisa jawab lagi dan itu adalah sesuatu yang dibenturkan sekarang. Dan Rumah ibadah tetap nggak boleh taraweh orang-orang gue kan. nggak taraweh sholat di rumah. Ini kalau gue jadi Pak Jokowi pusing. Gue pusing. Gue ngatur 400 pegawainya pusing, nggak berani ngatur 270 juta orang. Makanya gue harap seandainya gue bisa ngomong sama Pak Jokowi langsung di depan nih. Seandainya nih Pak Jokowi invite. Ya siapa tahu ada staff yang nonton. Ya staffnya nonton ya. Oh anaknya Pak Jokowi kan follow gue misalnya. Wah gitu Gibran ya. ya kan follow lu ya. Misalnya, iya mungkin dia Siapa tahu follow. pakai fake account. Iya Iya kan? mungkin. Nih tapi kita bicara konspirasi tapi kita internet lancar kok ya? Lancar. Lancar. Udah, lancar. Karena gue kan tadi agennya elit global sebenarnya. Oh agen. Yonglek tuh agen. Double agen gue. Iya, makanya agak pinter kalau ngomong coy. Tapi kalau di brandingnya emang nyolot coy. Kayak tukang somai bisa nge-rap nih. Oke, Jangan lanjut. ngomong, nggak, Seandainya Gibran nonton atau Pak Jokowi Seandainya nonton. nih teman-teman pemerintah nonton, gue cuman usul lu gini. Kalaupun lu kepepet, kalaupun kalian kepepet dan bingung start, satu-satunya hal yang lu harus buka itu pasar. Kenapa pasar? Karena itu tempatnya berinteraksi orang berdagang sejak zaman dulu. Ketika lu menutup pasar, lu akan ngebuat masalah baru di situ. Mengatasi masalah dengan masalah. Orang mau beli transaksi di mana? Orang mau nyetok makanan beli beras di pasar. Bisa online. Apa? Bisa online. Ya lu kira aja pasar online. Orang-orang di Tarakan Ya juga sih. beli pakai Shopee itu. Di perempatan Wamena. kan Iya nggak bingung. bisa online anjir.
Nah, itu kan. Ya iya bener kan? Iya kan, Mereka perbatasan apa sih? ujung dikit deket Tarakan perbatasan sama Malaysia gimana itu online? Gak bisa. Pasarnya paling penting. Kedua nih setelah pasar, UMKM, ekonomi mikro. Ini lu pikirin. Apa online shop? Bukan online shop, ekonomi mikro kayak dagang baju, musisi, WO. Lu pikirin nih freelance sama informal. Setelah itu baru industri besar. Kenapa aku bilang industri besar terakhir? Karena perusahaannya itu pasti punya jaminan di bank. Oke. Jadi tinggal lu buat kebijakan gimana si bank ini membuat keringanan. Terakhir, lu pisahin semua orang tua yang ada di Indonesia. Kan ini hotel tutup nih. Hotel nggak ada yang laku. Ya lu pisahin aja semua orang tua menggunakan BPS, Badan Pusat Statistik Nasional. Semua orang tua berusia di atas 45 tahun. Lu tempatin di semua hotel di Indonesia. Dengan harga murah. Jadi hotelnya makan, orang tuanya terjamin. Oke. Mega cluster. Jadi orang tuanya Tapi lu berarti kelompokin. yang nempatin orang tua itu dari pemerintah ya usulannya? Iya. Oke. Jadi lu nggak usah lah kayak stimulus. Orang tua ini lu tempatin aja di hotel-hotel yang terkenal di Indonesia. Enak. Temen gue dari Bali bilang, hotel di Bali itu nggak? Itu kan urusannya Vanessa Surya. Vanessa usul itu setelah ketemu lu tuh. Vanessa tuh usul, dia ngusulin untuk hotel buat tenaga medis. Nah, aku usul daripada buat tenaga medis, kan Pak Doni bilang usia di bawah 45 tahun boleh kerja. Karena yang beresiko orang tua. Terus gue bertanya, berarti orang tua kalau ketemu kena. Ya udah orang tuanya dipisahin. Orang tuanya dipisahin di balai desa, di gor, di stadion, sama di hotel. Hotel kan sepi. Udah lu bilang aja sama hotelnya. Lu daripada okupasi lu sepi, gue bayar 200.000. Tapi dia bisa nginep, makan diurus. Nasi kotak semua. Temen gue di Bali cerita, Iya. hotel di Bali saking turis sudah nggak ada, Iya. sepi banget. Tau nggak, hotel di Bali bulanan coy kayak kos-kosan. Nah, itu. Lu bisa dapet fasilitas hotel sebulan 3 juta gitu kayak ngekos. Nah, itu berarti separah itu. Tapi kalau semua orang tua dipisahin dan tinggal di hotel, Ya orang tua dipisahin di hotel, yang ngurus dokter. Dokternya nggak kecapean, dokternya tinggal mengurus pasien orang tua, dikontrol satu-satu selama 3 minggu. So, yang muda dilepasin. Yang muda ini kan imunnya kuat nih. ini suara lo untuk Pak Jokowi ya? Suara gua nih, karena gua pengen usul tapi susah banget nih nembus staff-staffnya ini kan, pasti mentok di sini. Kalau misalkan dia ini bisa membuat kebijakan pariwisata kan Pak Wisnu Tama nih. Pak Wisnu Tama diskusi sama asosiasi hotel, timbang lu sekarang kelar gak ada yang numpang. Nih kita data nih orang-orang tua, gua tempatin di hotel semua, jemput sama truk militer, taruh di hotel. Kasih makan yang bergizi protein. Nah, anak muda kayak kita beraktivitas, pakai masker, lu konser, gua ngapain? Ya, biar tetap jalan perekonomian Nah, ya. kan kalau anak muda kena, amit-amitnya kan pasti gejalanya ringan nih, 80%. Yang berat kan orang yang tua. Orang-orang yang kayak gini nih, disiapin di IGD. Tinggal siapin rumah sakit darurat gede-gede. Gelora Senayan. Oh lu sakit nih, nggak usah ke rumah sakit, lu ke GBK. Oh lu ini masuk GBK, oh lu ini GBK, lu masuk GBK. Jadi orang beraktivitas biasa, yang beresiko yang meninggal, lu tempatin di hotel. Yang paling mewah itu harusnya buat yang beresiko. Sehingga lu bisa aktivitas, gua aktivitas, pasar hidup. Dari situlah baru kampus buka. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan, mau Karena buka. kasihan banget angkatan sekarang ini. SMA lulusnya coret-coretan di Iya, komen tahu. netizen. Iya. Lo lulus-lulusan giveaway aja pada belagu. Lulus Nah, ya itu benar. Asu kok pintar banget sih lu. Iya. Lu bayangin nih ngomong anak sok bener, ada bener juga ya, anjing gue digituin cok. lulusan giveaway yang kuliah. Gue bingung tuh nggak cuma dari Sarjana YouTube. sarjana YouTube. Jadi kayak nih nasibnya akan kayak gimana nih hidupan nanti kayak ini sekolah sampai kapan diberhentiin? Sekolah jalan, tapi bayaran tetap loh. Iya, terus ada bilang nih, emang hotel bisa nampung? Ya lah kan kita punya gor banyak banget. Arab udah ngelakuin itu loh. Arab gitu. Arab kemarin ide untuk menyewa 5 gor yang nggak punya duit tempatin situ. Bisa. Kasih dapur umum, kasih gor, selesai. Terus kalau orang bilang tidak semudah itu Pak, emang nggak semudah itu. Ya, memang nggak ada yang mudah. Emang nggak ada yang mudah. Emang ini masalahnya Lu susah. pikir kalau gampang dari kemarin Indonesia Udah udah selesai, Udah Bol. kelar. Gila, lu pikir gampang. Emang masalahnya susah. Ya, ya, kalau memang. nggak gampang anjing lah, ini Yonglen udah kaya raya nih, udah kaya raya sekarang ditutup semua cok tokonya cok. Oke. Sekarang kita curhat, lu berapa curhatnya berapa lu di Jaklot dapat berapa biasa? Bisa ratusan. Sekarang turun ya? Nggak ada. Gopay bisa berapa ratus juta hilang tuh. Iya, jadi itulah yang gue bilang kayak menurut gua pemerintah Pak Jokowi ini pasti dapat masukan banyak. Tapi ada baiknya mungkin
Pak Jokowi mulai terbuka dan mengajak dokter-dokter, tenaga medis dan relawan musisi Ngobrol muda. bareng. Satu meja aja, ada perwakilan musisi, ada perwakilan influencer, ada perwakilan pengusaha hotel, UKM, pasar, terus dokter. Itu dijadiin satu meja. Jadi Pak Jokowi ngerti nih sama stafnya. Keluarnya apa? Dari situ Iya, keluar semua input ya. Iya, input Mereka itu. tampung. Gue tahu nih kan problemnya kayak gini, Lek. Pak Jokowi kalau kita lihat nih, buat program kemarin anjuran di rumah aja, jangan mudik. Bandara dibuka. Nah, Itu mudik. yang buka bandara tuh siapa sih? Setahu gua ya, lupa dulu. Disub ya, Menhub. Berarti anak buahnya Pak Jokowi dong, Nah, Menteri ya udah, Perhubungan. makanya yang gua masalah Menteri di- itu kan dipilih langsung presiden. Nah, yang gue tanya di sini adalah berarti ada suatu miskoordinasi di dalam yang itu bukan di luar kapasitas gua. Jadi kayak yang gue tanya di sini adalah harusnya ketika Pak Jokowi bilang anjuran nggak mudik, yang gua harap adalah ya semua jajaran patuh. Patuh aja lah sama kata beliau, orang beliau presidennya. Kan beliau ngomong jangan mudik ya. Ya udah patuh aja lah. Gitu loh. Apa susahnya itu loh. Tapi apa? Yang buat masyarakat ilfil adalah bandara dibuka. Sampai sekarang kan nggak kelar masalahnya. Masih buka nggak? Gue nggak tahu. Masih buka nggak sih bandara? Masih. Gue masih kritik di situ. Harusnya Pak Jokowi manggil nih Menteri Hubungannya. Lu kenapa sih buka? Gitu loh. Jadi ketika dari atasan berkoordinasi sama bawah, bawahnya melakukan semua, kelar. Tapi ketika ini ada perbedaan, jadi Pak Jokowi bilang A, ini bilang A plus, amin, B, D. Ya, kacau jadinya kan. Iya, itu yang kacau. Ini yang pasar kan bantah. Kalau lu ke pasar, lu cek ke pasar tadi, kita tadi ke 5 pasar, salah satunya pasar Gondang Dia. Pedagangnya ditanya, kenapa lu buka? Dijawab, bandara ramai Pak, masa saya nggak boleh dagang? Nah, jadi Lu salah-salah. disekak, coy. Jadi alasan itu kan. Juga nih pedagang sayur, lulusan apa Pak? SMP, buset, lulusan SMP bisa nyekak gua loh. Nah ini yang gue tanya, makanya Akhirnya jadi bouncing mantul-mantulan jadi ntar. Mantul, jadi nanti jadi- ada orang buka konser, acara misalnya clubbing buka, kok clubbing buka, bandara buka Pak. Jadi bandara buka tameng kok. terus ya. Nah, terus Sarina lu izinin kok. Ya udah, gua nggak bisa jawab. Polisi juga bingung. Ntar dia nutup diprotes, nggak nutup diprotes. Kita kanan kiri kena. Makanya yang gue bilang adalah sekeliling kalau bisa sih mungkin lah staf-staf presiden yang mendengarkan ini mungkin lah bisa lah ngajak sekali-sekali tuh meeting orang yang di lapangan aja. Meeting aja di lapangan. Jangan pembuat kebijakan terus yang lu ajak. Gitu loh. Meeting lah. Tahu lah orang-orang musisi kayak apa. Jadi anggap aja Persatuan Artis Indonesia, terus perwakilan musisi online, perwakilan seniman, perwakilan insinyur, desain interior, lu ajak aja. Ngerti diskusi Zoom, berarti ngerti. Biar semua suara tuh nyampe gitu ya dari Iya, beberapa divisi. kemarin ada suara loh, like bilang lockdown total gitu kan. Terus ya aku bilang aja, buset Pak, pecel lele kemarin gua tanya, Mas tahu lockdown? Enggak Mas, yang jelas selama Covid saya dagang ayam laku. Lu anjing, kalah gua sama pecel lele gua. Terus nggak mungkin gua suruh tutup. Bisa jadi lu kalau setahun kayak gini terus ini videografernya dagang salah coy. Bisa jadi sih. Bisa jadi nggak ada 100 manajemen coy. Benar. 100 smart. 100 smart benar. 100 smart dagang sembako. Dagang sembako. Iya. Yang nggak ada putus-putusnya ya. Iya, makanya gue bilang nih kalau kayak gini terus mati coy, kreatif coy. Mau makan pakai apa? Oke, sebagai Selesai, penutup nih. Gue mau simpulin berapa jam total? 1 jam 26. Satu Wah, jam. keren nih. Ini lu mau upload langsung. Edit dulu dikit, kasih mantap. menit. Ini keren sih. Terakhir adalah inti dari pembahasan ini adalah sebenarnya gue pengen kasih punchline di harapan dan realita. Bagus lu. Harapannya adalah kita semua pengen cepat corona selesai. Yuk. Tapi kita lihat realita lapangannya tidak seperti harapan kita. Yuk. Jadi video ini diambil tanggal 9 berapa? 20 Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Oke. Nasional. Alek nih. Ya. Oke, dan dari sini lu semua tahu bahwa ternyata si Yonglek mengeluarkan sisi lainnya. lain yang menurut gua dia enak diajak discuss. Ngopi dengan kayak gini. Ini tuh obrolan cowok sih jam 1 sampai jam 3 lu ngobrol gebetan lu yang lagi selingkuh. Obrolan subuh ya. Obrolan subuh. Berarti- oh keren nih. Obrolan subuh. Obrolan subuh. Lu rilis pas subuh tadi. Oke. 20 Mei 2020. Tanggal cantik. Ini direkam 20 Mei 2020. Menurut gua ini semua akan balik normal dan jangan sampai di Mei 2021. Lo bilang tadi Juli atau akhir tahun. Kita bakal punya pertanyaan baru dan kita bakal punya jawaban baru setelah Lebaran. Setuju sih.
Part 2 asik sih. Jadi kalian tunggu video berikutnya karena di video sebelumnya waktu gue sama Om Deddy, gue ngomong orang akan bodo amat. Prediksi gue itu terjadi minggu-minggu ini. Fix elite global yang like nih anjir. Lu mending buat lagu jadi elite global, bangsat. Oke, thanks guys for watching. Kalau kalian merasa video ini bisa membantu dan kasih informasi, tolong di-share aja di Facebook atau re-upload, terserah. Thank you, Cipeng. Yo, thank you, man. Selamat bertugas lagi. Besok kemana? Besok gua ke masjid keliling. Taraweh? Bukan. Perang sarung? Bukan. Bukan, anjir. Ngapain? Kita tuh pengen menggunakan toa masjid untuk sharing ke PRT RW. Jadi sharing kebaikannya lewat toa. Kita menggunakan imam-imam masjid. Jadi besok di daerah mana? Di daerah Al Kautsar, PST ya. PST. Terus gue juga live session sama wali kota Bogor. Oke, live session oleh kita Bogor. Iya, tapi yang gue suka adalah gue shout out sih sama lu karena lu satu-satunya orang yang gue kenal berbicara konspirasi tapi datang ke BNPB. Yes. Itu lu doang yang datang. Jadi kayak lu teriak-teriak tapi lu datang baca datanya. Dan lu sekarang jadi gue minta nih applause nih. Oke, kalau Om Deddy close the door, open the door. And Open the door, Habis. Cut.